Hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama pelaku pebisnis laundry digital yang ada di daerah Jakarta. Kita akan tanya-tanya seputar bisnis laundry digitalnya ini yang sedang dirintis seperti apa. Katanya ownernya ini umurnya juga terbilang masih muda ya. Tanpa basa-basi, kita langsung aja tanya ke ownernya langsung. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Halo, salam kenal. Nama saya Adrianus Alvaro. Oke, kalau saya Ririn. Ya, kami berdua dari Kota Laundry. Saat ini kami ada di Kota Laundry Kelapa Gading yang baru grand opening tanggal 20 Juli 2025. Kita ada 2 cabang di Jakarta dan 1 lagi cabangnya ada di Kota Cirebon. Berarti yang ini termasuk cabang keberapa berarti? Ini ketiga, cabang yang paling baru ini. Wah, lagi ini happening. masih rame nih. Lagi grand launching, mantap. Kalau boleh tahu usianya Kak Alvaro ini berapa kalau boleh tahu sih? Usia saya saat ini masih 23 ya, Mas. Ya, saya kelahiran 2001, tahun ini sih 24. Tapi belum ulang tahun jadi masih 23. Iya. Buka bisnis laundry? Oh iya, saya buka bisnis laundrynya dari usia 20 tahun. 19 atau 20 gitu. Saya belum ulang tahun sih, jadi 19. Berarti outletnya total ada 3 ya berarti ya? Total ada 3, betul. Kita mulai awal di 24 Juli 2022. Kak Alvaro juga termasuk umurnya masih muda ya. Kenapa sih kok malah milihnya bisnis laundry? Kan kadang anak-anak yang muda pilihnya F&B, cafe, kayak gitu. Tapi kenapa kok malah bisnis laundry? Kenapa tuh? Ya, awalnya dulu saya bisnisnya voucher game, top up game. Tapi semakin kesini kan digital ini kan mudah ya. Jadi yang jual itu semakin banyak. Sedangkan usernya ya itu-itu aja. Bahkan user pun ikut jualan pada akhirnya. Marginnya tambah lama tambah kecil. Nah, kemudian saya dulu tuh sempat tinggal di Gading Serpong. Kalau di Gading Serpong itu laundry itu banyak banget. Laundry self-service. Dan ketika saya datang, mesinnya bagus, tempatnya lumayan oke. Ketika saya laundry, kok enak ya? Kok kayaknya gampang ya bikin bisnis kayak gini. Nah, ini saya harus duplikat nih. Kliknya di situ berarti mulainya. 2 tahun setelah saya tinggal di Gading Serpong, bisnis voucher game udah mulai agak goyang. Nah, saya langsung pikiran laundry. Laundry itu kan kalau kita layanannya jasa ya. Ketika kita bisa menjaga mutu dan kualitas, customer kita happy, ya otomatis pasti repeat order dan omsetnya harusnya bisa grafiknya naik terus. Nah, berarti emang kuncinya di pelayanannya juga. Betul. Itu yang benar-benar harus konsisten. Ada pertanyaan lagi sih Kak. Cerita pertama kali menggunakan Snapbridge dari SmartLink untuk membantu operasional bisnis laundry-nya dan mungkin perubahan apa sih atau impact apa yang terjadi di bisnis laundry-nya ini? Ya, kalau terus terang awalnya kita tuh pengen bikin bisnisnya cuma self-service. Pada awalnya tuh saya nyari gimana caranya ketika kita mau laundry self-service, mesinnya bisa jalan dengan di tap kartu. Tapi saya maunya di tap kartunya kartu flash, bukan kartu-kartu yang dimiliki outlet. Nah, saya survei ke beberapa tempat, kebanyakan masih pakainya koin atau ada scan tapi harus buka aplikasi yang harus di-download, harus diisi saldo. Menurut saya ribet. Nah, kemudian saya survei beberapa tempat, ketemunya koin, nggak ketemu nih, sampai akhirnya saya nemuin produknya SmartLink ini, Snapbridge. Sampai hari itu saya sama Mbak Ririn ini kita pergi ke Bandung karena waktu itu saya langsung tanya sama ownernya SmartLink, Mas Prima Yuda, yang ada di mana? Ya kalau kamu mau lihat datang ke Bandung. Namanya laundrynya iLound. Saya datang ke situ, saya cek, saya juga bawa pakaian, bawa selimut. Saya cobain nih buat mendapatkan customer experience. Saya masukin ke mesin, kemudian masukin deterjen, saya scan. Mesinnya langsung jalan. Amazing sekali kalau buat saya pada tahun itu ya, karena belum banyak yang pakai, belum banyak yang tahu. Ketika kita nyeken dari Kris, dari e-wallet, dari BCA, Mandiri, dari perbankan, kita scan mesinnya, scan Kris di mesinnya jalan. Itu tuh keren banget buat saya. Iya sih, sangat futuristik juga ya. Iya betul. Awal-awal itu sebelum buka laundry, jadi kita pakai Snapbridge itu dari awal laundry buka. Berarti emang dari awal udah, oh ini karena bisnisnya juga bisa di handle dari mana aja. Betul. Ya kalau saya ngebayanginnya ya, kalau misalkan pakai koin ini kan harus dikontrol. Ketika kita juga misalkan nantinya ada perubahan mau jadi laundry full service juga, kita nerimain pelanggan drop off, gimana cara kita maintainnya? Nah, ngitungin koin tiap hari, wah kayaknya saya nggak sanggup buat tiap hari. Udah mending alat aja udah yang ngatur semuanya. Betul. Kak Alvaro juga tahu di luar sana banyak banget ya bisnis laundry yang konvensional. Menurut Kak Alvaro sendiri, ajakan kepada para laundry konvensional untuk berpindah ke laundry digital seperti ini. Ini boleh nggak saya yang jawab?
Kalau kita bilang ya, bisnis laundry itu kan kelihatannya simple, sederhana gitu. Tapi ternyata kalau udah masuk ke operasional hariannya, aduh ternyata tuh kompleks, ribet banget gitu. Benar. Saya nggak kebayang ketika kota laundry ini hadir tanpa itu tadi teknologi, tanpa SmartLink, tanpa SnapBridge gitu ya. Nggak kebayang saya harus ngitung berapa banyak orderan yang masuk di kota laundry, kemudian juga layanan satuan atau layanan kiloannya berapa kilo, itu kan saya nggak kebayang ya kalau nggak ada SmartLink gitu. Jadi dengan adanya SmartLink ini ya saya akhirnya bisa pantau gitu, misalkan kayak omset harian, kemudian juga berapa kiloan yang masuk. Jadi dengan adanya SmartLink ini kita kan jadi tahu ya, oh ini orderan yang masuk sekian gitu. Jadi saya juga ketika menyiapkan tim operasionalnya tahu gitu berapa banyak sih tim saya yang harus masuk untuk menyelesaikan orderan ini gitu. Kemudian selain orderan juga kita kan sekarang punya tracking link penyelesaian order tuh. Nah itu kita kasih tuh sama pelanggan. Jadi dengan adanya tracking prosesnya udah sampai mana, pelanggan tuh bisa tahu. Jadi mau nggak mau itu ngedorong teman-teman tim internal saya juga untuk disiplin bertanggung jawab untuk setiap orderan yang masuk. Jadi mereka itu wajib update secara real time karena hal tersebut akan dilihat sama pelanggan gitu. Jadi mau dipantau sama pelanggan. Jadi mau nggak mau update-nya sesuai sama apa yang dikerjakan gitu sih. Terus kalau menurut saya ketika pakai SnapBridge ya, ini jauh dari fraud. Fraudnya itu gini loh. Saya kemarin ada temen dari Surabaya datang. Coba kok cekin laba saya sekian. Menurut Koko gimana? Ketika saya cek, loh kok penggunaan gasmu tinggi sekali. Habis itu dia cerita lagi nih, ternyata kok karyawan tuh kadang-kadang nggak cerita ke saya main hidupin mesin aja kok. Misalkan baju 5 kilo 40 menit nggak kering, ya udah di set lagi 40 menit lagi, bukan 10 menit, bukan 20 menit. Ketika sering kejadian begitu, otomatis penggunaan gasnya tinggi. Lebih tinggi ya. Tapi ketika kita pakai SnapBridge, ya karyawan nggak akan bisa seenaknya ngidupin mesin. Lebih terkontrol juga ya di situ. Karena kan ketika misalkan cucian 5 kilo, itu udah otomatis by system, langsung dapat satu mesin cuci, satu mesin pengering. Pengeringnya berapa menit? Ya 40 atau 45 menit. Ketika dia nyuci misalkan satu kali dirasa kurang bersih, ya harus laporan dulu ke owner. Kok, Ci, saya mau hidupin mesin, kegunaannya ini, atau pengeringnya kurang kering kok, boleh nggak ditambah kering 20 menit? Ya udah, nanti dari sistem kita sebagai owner kita tambahin 20 menit. Dan juga kita bisa tahu ketika mesin pengering kita jarang bisa kering maksimal, ya berarti teknisinya udah harus didatengin nih, ada masalah di mesinnya. Bukan jadi pencet terus, tambahin lagi, ya gasnya boros banget. Iya sih, ya itu sih, nggak kontrolnya di situ. Kalau menurut kita ya meskipun bisnis kita konvensional gitu, tapi tetap butuh teknologi ya, karena untuk menunjang ya juga betul untuk dan menunjang efisien juga. Ya bukan jadi kalau saya bilang ya ini tadi kota laundry teknologi bukan jadi pilihan lagi, tapi memang udah kebutuhan. Keharusan ya. Betul, wajib. Mungkin gitu. ada sosial medianya Kota Laundry bisa dipromosikan juga. Iya, kita punya sosial media itu di Instagram sama TikTok. Jadi boleh teman-teman follow Instagram username-nya ya. KotaLaundry.id. Nanti muncul kayak gini. Nanti muncul di atas. Di follow ya teman-teman. Kalau masalah omset nih atau pendapatan sejak pakai SnapBridge atau SmartLink ini kerasa banget nggak perbedaannya? Misal dari orderannya makin meningkat atau bisnisnya makin stabil? Pastilah. Ya, pasti ya, tapi kan kita dari awal udah pakai SnapBridge nih. Ya kalau kita Kota Laundry sih meningkat terus. Puji Tuhannya. Bisa di tracking Ya, gitu. bisa Jadi maksudnya ya jadi lebih enak SmartLink ini. Jadi setiap bulan kita bisa tarik data buat compare, misalkan di bulan lalu, di bulan sebelumnya lagi. Jadi misalkan kalau kita evaluasi itu 1 bulan sekali gitu kan, kenapa ya turun atau kenapa ya layanan kiloannya berkurang itu. Jadi dengan adanya fitur dari SmartLink, jadi kita bisa download, bisa ekspor. Jadi itu membantu banget sih buat Kota Laundry evaluasi. Ini apa sih kedepannya yang harus dilakukan gitu. Improvementnya seperti apa? Betul sekali. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan untuk pelaku usaha laundry yang masih ragu buat digitalisasi? Kalau saya tentunya memilih paket komplit ya. Pakai aplikasi POS kasirnya SmartLink, laundry digitalnya pakai SnapBridge. Karena terintegrasi. Ya tadi seperti saya ceritain, kita pakai aplikasi SmartLink. Bagaimana kita tahu mesin kita digunakan berapa kali? Atau digunakan untuk transaksi regular drop off atau pelanggan self service nih, kita bagaimana bisa tahu kalau cuma mau ngitungin koin, kalau mau cuma ngitungin tap kartu, sedangkan kan orang datang self service bayarnya misalkan kalau nggak pakai
SnapBridge ini ke kasir. Gimana kita bisa tahu kasir kita jujur apa enggak? Gimana kita tahu apakah pelanggan self-service benar menggunakan bayar atau ya pakai kasirnya nge-tap terus bayarnya ke kasir, kan kita nggak tahu, kita nggak bisa ngecek. Tapi kalau dengan Tapi kalau pakai SnapBridge ini masuk langsung di aplikasi POS-nya, langsung kebaca omset reguler misalkan 1 juta, ada yang scan 20.000, itu nanti 20.000 itu terpisah di omset self-service, dan itu kebaca omset kita ada 1.020.000 misalkan. Udah ter-record juga ya, Udah sangat ter-record. jelas ya untuk laporan. memang kalau buat pebisnis yang belum menggunakan digital, kayaknya memang awal-awal gitu ribet gitu ya. Nah. Tapi kalau udah jalan pasti lebih enak lah. Jadi kita tuh mikirinnya nggak hanya operasionalnya lagi, tapi kita lebih mikir ke depannya. Seperti itu sih. Benar sekali. Ya kalau masalah biaya ya setara dengan kualitasnya. Iya kalau sih, saya ada harga, bilang. ada rupa juga Ya, sih. Menurut saya tidak ada yang bisa mengimbangi untuk POS-nya SmartLink, dan ya gabungannya SmartLink dengan SnapBridge ini nggak ada yang bisa ngimbangi. Ya memang paling keren. Ya. Ya kalau saya sebagai user ya Terima kasih. ya amazing gitu loh. Jujur ya. Terima kasih. Luar biasa, dan sampai sejauh ini kan konsisten bisa bertahan. Kita mungkin bisa lihat yang di luar sana ada beberapa tiba-tiba data customernya hilang semua, di scan mesinnya nggak Kayak- jalan, maintenance-nya lebih lama atau bagaimana ya. Kalau sejauh ini saya menggunakan SnapBridge dengan dan SmartLink cukup puas. Jujur ya, ini nggak dibayar. No fake. Betul. Asli. Betul. Saya cukup puas. Ayo digitalisasi bisnis laundry dengan SmartLink dan SnapBridge.